Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang timnas Indonesia yang 3 hari lagi akan bertanding melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia round 3 tentunya. Dan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya, kita sudah ada 2 pemain baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu Mace dan Eliano. Mereka saat ini lagi on the way ke Bahrain dan akan secepatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Untuk Mace dan Eliano tentunya aku berharap mereka langsung bermain starting karena mereka pemain yang sangat penting untuk timnas Indonesia dengan kualitas mereka tentunya yang sudah punya pengalaman yang sangat banyak di Eredivisie. Dan dengan kedatangannya Mace dan juga Eliano, aku yakin timnas Indonesia bisa bermain lebih solid dan juga bermain lebih kuat tentunya di defense dan juga dengan menyerang ofensif. Nah, di video kali ini aku mau kasih starting lineup versi aku yang kemungkinan akan dipasang Coach Sintayong juga di pertandingan besok tanggal 10 melawan Bahrain. Oke, ini sekarang kita udah di mode line up. Dan ini formasinya kita ganti dulu tentunya karena Coach Sintayong bermain 3-4-3. Nah, Coach Sintayong bermain 3-4-3 dengan wingernya sedikit ke bawah, wingbacknya, dan 2 gelandang, striker, 3 penyerang striker, winger kanan dan winger kiri. Oke, pertama aku mulai di posisi goalkeeper. Nah, kemarin aku udah sempat mau bikin video ini tapi aku lihat di media kalau kiper Maarten Paes dia mengalami sedikit keluhan di pergelangan tangan dia saat dia habis pertandingan dengan FC Dallas. Tapi kemarin aku langsung lihat berita dari FC Dallas kalau Maarten Paes baik-baik saja. Dan aku juga lihat berita dari, kalau nggak salah, dari Pak Sumarji, jadi manajer dari timnas Indonesia. Nah, dia bilang kalau Maarten Paes bisa main melawan Bahrain. Jadi goalkeeper aku pasang Maarten Paes. Aku pasang Maarten Paes karena kita tahu sendiri dan kita sudah lihat kualitas dari kiper Maarten Paes dan dia menjadi salah satu faktor yang terpenting di timnas Indonesia tentunya, dengan save-nya dia, dengan diving-nya, dengan benar-benar kualitas dia saat melawan tim-tim besar seperti Saudi Arabia, seperti Australia. Oke, sekarang 3 back tengah. Nah, 3 back tengah yang nomor 2. Ya, nomor 2 biasanya Justin Hubner yang main di situ. Nah, tapi kita tahu kalau Justin Hubner tidak gabung dengan timnas Indonesia karena dia mengalami cedera. Jadi di nomor 2 kita kosongkan dulu, kita nanti kita isi lagi. Nah, nomor 3 dan nomor 4. Kita tahu kalau Mace sudah bergabung dan Mace biasanya bermain di sisi kanan dan di back tengah kanan. Nah, kalau Bang J biasanya juga bermain di back tengah kanan, tapi kalau aku lihat Bang J juga bisa tentunya bermain di tengah. Karena ini pertandingan Mace pertama dengan timnas Indonesia, jadi aku tentunya ingin lihat Mace di posisi aslinya dia, di mana dia perform di posisi aslinya dia. Jadi nomor 4 aku bakal pasang Mace. Nomor 3 aku pasang Bang J. Dan nomor 2. Nah, nomor 2 kita punya beberapa opsi, yaitu Rizky Ridho bisa bermain di back kiri tengah. Kita juga punya Jordi Amat. Nah, Jordi Amat di pertandingan kualifikasi sebelumnya dia nggak bisa main karena dia cedera tentunya. Nah, di pertandingan kualifikasi berikutnya ini Jordi dipanggil lagi di timnas Indonesia, jadi dia bisa juga menjadi opsi untuk bermain di back tengah kiri. Dan selain Jordi kita ada Calvin Verdong tentunya yang di pertandingan pertama lawan Arab Saudi dia bermain di sini di back tengah kiri. Tapi kita tahu kalau Coach Sintayong suka pemain yang bermain di posisinya dengan kaki dominannya. Jadi misal di back tengah kanan, kaki dominannya kanan, di back tengah yang nomor 3 itu bisa dua-duanya sih, itu nggak ngaruh menurutku. Nah, kalau back tengah kiri tentunya dengan kaki kiri. Jadi Coach Sintayong lebih suka bermain seperti itu kalau kita lihat, karena biasanya Justin Hubner di back tengah kiri. Jadi kalau kita lihat pemain yang kaki kiri itu adalah Calvin Verdong di posisi itu, dan kita juga udah lihat pertandingan lawan Arab Saudi saat Calvin Verdong bermain di back tengah kiri. Menurutku dia bermain sangat solid di sana. Menurutku 2 pertandingan kemarin Calvin Verdong adalah salah satu pemain yang menonjol di timnas Indonesia, maupun dia bermain di back tengah kiri atau di wing back. Tapi aku bisa lihat juga kalau Calvin Verdong memang pemain benar-benar wing back. Di situ kita bisa lihat kualitasnya dia 100%. Tapi saat dia bermain di back tengah kiri, kualitasnya juga nggak kalah jauh.
Dan itulah juga menurutku sendiri Calvin Verdong akan bermain lagi di back tengah kiri. Jadi di nomor 2 aku saat ini akan pasang Calvin Verdong. Oke, sekarang kita lanjut ke wingback. Oke, di wingback kanan kemarin main Sandy Walsh. Kalau di wingback kanan aku kemarin sudah lihat Sandy Walsh bermain dan menurutku dia pemain yang sangat pas di posisi wingback kanan dan dia juga bermain sangat solid di situ. Ke nomor 8 aku pasang Bang Sandy Walsh. Terus wingback kiri kemarin bermain Nathan di pertandingan pertama. Saat Calvin Verdong bermain di back tengah kiri, Nathan bermain di wingback kiri. Tapi aku rasa kalau Nathan bermain di wingback kiri, dia nggak bisa menunjukkan performance-nya dia 100%. Jadi menurutku di wingback kiri aku bakal pasang Shane karena Shane benar-benar bermain di posisi wingback kiri dan aku rasa Shane juga saat dia masuk bermain di timnas Indonesia, saat dia digantikan, aku rasa di posisi wingback kiri juga nggak ada permainan yang turun atau drastis turun atau lebih jelek. Jadi aku pikir di wingback kiri aku akan pasang Shane. Nah, di gelandang tengah nomor 7 dan nomor 6, nomor 10 dan nomor 6 kemarin bermain Tom Hai dan juga Nathan atau Ivar. Nah, di pertandingan pertama Tom Hai bermain 60 menit kalau nggak salah dari babak pertama, dan di pertandingan kedua lawan Australia dia bermain di cadangan dulu dan saat babak kedua dia baru dimasukin. Tapi menurutku sendiri saat di pertandingan kedua Tom Hai dimasukinya terlalu telat, dan karena dia dimasukin terlalu telat dia nggak bisa adaptasi dengan permainan timnas Indonesia dan kita nggak bisa melihat performance dia 100% saat itu. Jadi menurutku di pertandingan saat ini dia harus dimulai dari starting karena dia juga sudah bermain di klub. Saat itu pertandingan lawan Australia dia belum bermain di klub karena dia masih cari klub waktu itu. Jadi dia belum match fit. Dan saat ini dia udah bermain juga starting berapa kali dengan Almere City dan kita bisa lihat kalau performance dari Tom Hai juga semakin meningkat tentunya. Dan aku yakin match fitnya dia juga semakin meningkat. Jadi di pertandingan kali ini aku sangat-sangat yakin kalau Tom Hai makin sudah fit seperti biasanya dan dia akan bermain sebagai starting. Oke, jadi nomor 10 pasang Tom Hai. Kita ganti nomor 19. Oke, nomor 6 kita ada opsi dengan Nathan atau dengan Ivar. Tapi kita bisa lihat kalau di pertandingan kedua saat Nathan bermain di gelandang, dia melakukan banyak kesalahan. Kita bisa lihat dia saat pertandingan itu dia bermain gak seperti biasanya, di performanya menurun. Dan itu menurutku pertama kali kita lihat Nathan performanya kurang baik, benar-benar kurang bagus. Banyak lost possession, ball possession, dia banyak direbut bolanya dan kadang passingnya juga telat atau nggak nyampe. Tapi itu bukan berarti kalau Nathan di pertandingan lawan Bahrain dia akan dicadangkan atau enggak. Jadi kita harus lihat keseluruhan Nathan bermain saat di timnas Indonesia, dan menurutku dia salah satu pemain yang sangat penting di timnas Indonesia di gelandang tentunya karena dengan stamina dia, dengan daya juang dia, dengan semangat dia dan juga ketenangan dan juga visi dia bermain. Aku pikir dia salah satu pemain yang sangat penting di timnas Indonesia di gelandang. Jadi aku tetap akan pilih Nathan di posisi 6. Oke, sekarang kita ada Nathan dan Tom Hai di posisi gelandang. Nah, kita sekarang di posisi penyerang. Nah, di posisi penyerang kita ada kedatangan pemain baru tentunya, ada Eliano Reinders. Dan biasanya dia bermain di winger kiri karena dia kaki dominannya Eliano itu kanan. Dan dia suka cut inside, jadi menusuk ke dalam dan shooting tentunya. Tapi kita tahu juga kalau Eliano Reinders bisa bermain di berbagai posisi, di gelandang juga bisa, di winger juga bisa. Jadi ini opsi taktik pertama itu aku bakal taruh Eliano Reinders di winger kiri dan aku bakal taruh Rafael Strijk di winger kanan. Nah, aku bakal taruh yang di striker. Kita ada beberapa opsi di striker, ada Ragnar, ada Rizaldi kalau nggak salah ya, Rizaldi dari Persebaya. Dia juga menunjukkan performanya dia di klubnya juga dengan beberapa gol yang sangat-sangat bagus juga. Dan ada siapa lagi ya?
Dimas Derajat dari Persib tentunya, dan Hoki Caraka. Jadi 4 itu. Tapi kita tahu kalau Ragnar sangat penting juga di tim dengan kontribusinya dia, semangatnya dia, daya juangnya dari Ragnar. Kita bisa lihat kalau dia bermain benar-benar dengan passion. Jadi di nomor 9 striker aku pasang Ragnar dulu. Nah, ini starting lineup versi aku dengan taktiknya, formasinya Coach Sintayong tentunya 3-4-3. Nah, aku juga mau sedikit lebih explore dengan formasi yang sedikit berbeda. Beberapa pemain yang baru kita juga bisa explore formasi yang baru tentunya. Nah, salah satu formasi yang nggak beda jauh dari formasi 3-4-3 adalah 5-3-2. Nah, kita masih bermain dengan 5 pemain belakang, yaitu 3 back tengah dan juga 2 wing back yang bisa overlap tentunya. Tapi yang membedakan adalah di gelandang kita ada 3 pemain gelandang dan di striker kita ada 2 striker. Nah, kalau kita bermain dengan 5-3-2, nah kita bisa bermain seperti ini. Martin Pas kiper, Verdong, Itses dan Mace di back tengah, Sandy Walsh dan Shane di wing back kanan dan wing back kiri. Dan di gelandang kita ada Tom Hai sebagai pemain kontrol defender midfield, dan Nathan juga sebagai defender midfield yang juga mengatur. Jadi 2 pemain ini adalah pemain yang mengatur permainan dari build up dari belakang ke depan, umpan ke depan penyerang. Nah, di posisi nomor 10. Nah, ini nomor 10 itu lebih ke free roam ya. Jadi dia bisa lari ke winger atau dia bisa bantu juga di gelandang tentunya, jadi free roam. Nah, itu Eliano Reinders. Eliano bermain di sini nomor 10. Nah, kalau di 2 obri bersamaku, Eliano bilang kalau posisi paling dia suka tentunya itu gelandang. Salah satu posisi yang dia suka itu gelandang atau winger, tapi dia bilang kalau nggak masalah karena gelandang serang juga bisa menjadi winger suatu saat di pertandingan. Nah, kita bisa lihat kalau Eliano benar-benar bermain dengan top performance-nya dia 100%, itu saat dia bermain di gelandang serang atau di pemain penyerang, jadi winger. Tapi aku rasa dengan Eliano datang di timnas Indonesia, kita bisa explore ke formasi ini. Kita bisa bermain dengan formasi ini juga. Jadi saat kita defend atau saat kita membutuhkan pemain lebih di gelandang, saat kita di high press, karena bermain dengan 2 gelandang tentunya akan menjadi sulit kalau kita di high press dari lawan. Nah, di sini opsinya Eliano bisa bermain sebagai gelandang serang untuk bisa membantu build up dari belakang ke depan tentunya. Jadi Tom Hai dan Nathan yang fokus buat membantu build up untuk bisa supply bola ke depan, dan dari mereka, dari Nathan dan Tom Hai, ada Eliano yang juga bisa membantu tentunya, yang bisa create space juga di area yang kosong di gelandang. Dan dari situ Eliano kita tahu kualitasnya dia adalah dribble. Kualitasnya dia adalah dia sangat cepat juga dengan dribblenya dia, seperti kakaknya Tijani Reinders. Jadi menurutku dengan kualitasnya Eliano sebagai pemain gelandang serang, dengan dribble yang sangat berkualitas, dia bisa membantu pemain gelandang yaitu Tom Hai dan Nathan, dan dia bisa lanjut umpan ke penyerang yaitu Ragnar dan juga Rafael Struijk. Nah, ini formasi dari aku sendiri yang aku explore ya, karena kedatangan pemain-pemain baru di timnas Indonesia. Jadi menurutku ini juga bisa menjadi opsi formasi untuk kita, untuk timnas Indonesia, karena ini nggak berbeda jauh dengan formasi 3-4-3. Bedanya adalah di gelandang aja. Jadi ada nomor 10, tapi nomor 10 itu di pertandingan, saat pertandingan mulai, nomor 10-nya itu bisa atau ke winger kanan atau ke winger kiri. Jadi bedanya saat kita build up atau bertahan, dia ikut defend dan juga ikut bantu dengan build up. Oke, ini prediksi starting lineupku, dan kita akan lihat tanggal 10 nanti fix starting lineupnya dari Coach Sintayong seperti apa tentunya. Nah, aku berharap di 2 pertandingan besok melawan Bahrain dan juga melawan Cina tentunya kita bisa bermain dengan maksimal dan kita bisa mendapatkan poin yang maksimal juga, yaitu 6 poin tentunya. Karena kalau kita bisa mendapatkan 6 poin di 2 pertandingan berikutnya, ini akan sangat bagus banget untuk kita, untuk posisi kita di rank. Jadi di 2 pertandingan besok aku berharap timnas Indonesia nggak mengalami kendala apapun, semua pemain fit dan juga bisa bermain dengan
maksimal tentunya, bisa memperlihatkan performance mereka yang maksimal, dan mereka juga bisa meraih kemenangan, 2 kemenangan dan 6 poin. Oke, menurutku cukup untuk kali ini dan semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa komen di bawah prediksi starting lineup dari kalian. Menurut kalian siapa yang akan bermain 11 pertama di pertandingan besok melawan Bahrain. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan dukung channelku juga agar aku bisa tembus 1 juta subscriber di akhir tahun ini. And yeah, I see you in the next video. Peace.